Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir menemukan sepucuk senjata api rakitan. Musim hujan mengakibatkan petani cabai di Kota Palu gagal panen. Massa yang tergabung dalam aliansi Honorer Buol kembali unjuk rasa memprotes hasil seleksi P3K. Warga Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir dikejutkan dengan penemuan senjata api rakitan laras panjang. Barang berbahaya tersebut ditemukan dalam kondisi berkarat. Senjata api tersebut ditemukan oleh salah seorang warga saat sedang menggali lubang untuk menanam pisang di halaman belakang rumahnya. Saat menggali dengan menggunakan linggis, tiba-tiba merasakan alatnya mengenai benda keras. Setelah digali lebih dalam lagi, ternyata benda tersebut berupa popor senjata yang tertanam di dalam tanah. Di dalam lubang tersebut juga ditemukan patahan senjata api rakitan tersebut. Barang berbahaya tersebut tidak terbungkus dan kondisinya sudah berkarat. Penemuan itu langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian sektor Poso Pesisir. Satuan Tugas Madagoraya bersama personel Polsek Poso Pesisir yang menerima laporan tersebut langsung menuju ke lokasi kejadian. Polisi kemudian menyita senjata api laras panjang tersebut. Selanjutnya dibawa untuk diamankan di Mapolsek Poso Pesisir. Di mana pada hari itu lelaki R saat itu akan menggali lubang untuk menanam pohon pisang di belakang rumah lelaki R. Tiba-tiba saat menggali menemukan sebuah patahan senjata api rakitan yang sudah berkarat. Atas peristiwa tersebut, kami dari Satgas Ops Madagoraya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada lelaki R dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Poso di mana telah berpartisipasi dengan ikhlas hati memberikan informasi tersebut kepada aparat keamanan. Pihak kepolisian mengapresiasi sikap warga yang melaporkan penemuan senjata api tersebut. Warga diimbau untuk segera melaporkan dan menyerahkan barang-barang berbahaya seperti senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Nomor induk kependudukan yang tersemat dalam kartu tanda penduduk Kota Palu ditengarai banyak yang ganda. Masalah ini bisa berimbas pada urusan administrasi pemerintahan hingga layanan perbankan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu membenarkan adanya nik ganda tersebut. Adanya nik ganda bisa disebabkan kesalahan administrasi, perpindahan domisili, dan kurangnya integrasi data, serta kecurangan yang disengaja. Setiap warga negara Indonesia seharusnya hanya memiliki satu nomor identitas kependudukan yang digunakan seumur hidup. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu menghimbau dan menegaskan untuk tidak mencoba-coba sengaja melakukan pemalsuan data kependudukan untuk mempermudah sebuah urusan administrasi ataupun perbankan. Konsekuensinya bisa berhadapan dengan hukum, apalagi saat ini nomor kependudukan terintegrasi melalui digital. Apalagi sekarang datanya kita ini sudah terpusat kan, dan seluruh layanan publik itu mempersyaratkan NIK. Nah, data ganda ini sebenarnya banyak, dalam data kependudukan itu ada banyak elemen datanya. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya NIK. Nama boleh sama, tempat tanggal lahir boleh sama, tapi NIK itu tunggal. Ketika dia ganda, itu yang bahaya. Sebenarnya kalau dikembalikan ke Dukcapil, NIK itu tidak akan mungkin ganda. Cuman ternyata ada oknum, terus ada kan yang terbitkan manusia juga. Maka akan ada celah kesalahan seperti itu. Nah, ternyata di tahun-tahun terakhir ini ketika NIK sangat digunakan untuk seluruh lembaga, maka mulai ada yang jahil.
nakal. Dan masyarakat juga ada yang memanfaatkan seperti itu. Misalnya namanya sudah di blacklist di listing ini dengan nick ini, dia tidak pernah membayar, dia terbitkanlah data barunya. Nah, dia terbitkan data barunya, terus dia bisa lagi dengan leasing atau dengan bank. Himbauan kami sebenarnya bukan hanya terkait dengan NIK, tapi dokumen kependudukan lainnya. Jangan ada yang palsu, jangan diurus pakai calo, urus sendiri, mudah, cepat, dan jangan mengambil jalan pintas untuk sesuatu yang salah, karena pasti akan ketahuan. Karena di data kita semua daftar riwayat kegiatan dia itu kelihatan. Jadi kita ada riwayat sebenarnya dari nama ini dia berubah ke sini, apa dokumennya, dan itu kelihatan. Jadi meskipun tak memiliki catatan pasti, Disdukcapil Kota Palu pernah melayani adanya aduan NIK ganda. Salah satu penyebab adanya pemalsuan dokumen kependudukan seperti kepengurusan pinjaman dana di perusahaan pembiayaan. Karena sudah masuk daftar hitam, segala cara pun dilakukan termasuk membuat dokumen kependudukan palsu. Masyarakat diimbau tidak memanfaatkan jasa calo saat membuat atau merekam data kependudukan, termasuk dokumen data diri lainnya. Pelayanan akan terus terbuka di Disdukcapil setiap harinya. Masyarakat yang mengalami masalah dokumen kependudukan bisa langsung mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa dokumen data diri. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Musim hujan yang melanda wilayah Kota Palu dalam sebulan terakhir menyebabkan sebagian besar petani cabai gagal panen. Imbasnya, pasokan dan stok cabai di pasaran berkurang dan mengakibatkan naiknya harga. Bahan bumbu dapur ini menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan cabai di Kota Palu, para pedagang di pasar tradisional memasok cabai dari luar Kota Palu, seperti dari Kabupaten Sigi, Donggala, bahkan dari Sulawesi Selatan. Menurunnya produksi cabai dirasakan para petani, termasuk lahan pertanian warga di Jalan Lekatu, Kelurahan Tafajuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Petani cabai menyebutkan musim hujan mempengaruhi pertumbuhan hasil panen cabai. Tetap ngaruh namanya cuaca, apalagi sering hujan malam itu tetap ngaruh. Ngaruhnya di mananya itu? Ngaruhnya di rawan jamur deh, kalau sering banyak hujan. Termasuk jadi busuk. maksudnya termasuk pertumbuhannya juga mungkin. Pertumbuhannya ngaruh. Mesti keluar setengah kilo per pohon itu sudah alhamdulillah kalau Lombok keriting. Untuk mencapai 1 kilo per pohon susah kalau Susah harus cuacanya harus mendukung juga dengan perawatan. Musim hujan juga mengakibatkan tanaman cabai rawan diserang jamur yang menghambat pertumbuhan cabai. Jamur mengakibatkan bunga cabai rontok hingga gagal panen. Para petani pun merugi karena hasil panen cabai menurun drastis. Meski musim hujan tak menghalangi niat para petani untuk menanam cabai, namun perawatannya lebih rumit dan perlu perawatan khusus untuk mendapatkan panen yang maksimal. Masa tanam hingga panen cabai biasanya dalam kurun 2 bulan. Saat musim normal, cabai bisa menghasilkan 1 kg per pohon. Di tingkat petani, cabai dijual ke distributor dengan harga hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai di pasar tradisional untuk jenis rawit saat ini menembus Rp60.000 per kilogram. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.